Pak, enggak. Puntennya nggak bakal. Ampun. Oke, sobat YouTube. Kali ini saya ada di lokasi yang sama seperti yang komen-komenan yang di bawah tuh yang menyatakan lokasi ini cocok untuk melakukan latihan. Nah, kali ini saya akan latihan sambil ngebahas mengenai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula ya, terutama berdasarkan pengalaman saya ya. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan adalah pada waktu menerbangkan drone ini adalah masalah di remote ya. Nah, itu yang pertama yang saya sering lakukan kesalahan, yaitu pertama lupa memasang antena ya. Jadi antenanya masih terlipat gitu. Itu sebagai suatu kesalahan yang jelek ya. Nah, yang kedua, saya suka lupa mengontrol baterai ya, mengontrol baterai yang ada di remote ya. Apakah berapa persen? Nah, itu sering lupa. Yang ketiga, yang kesalahan yang sangat ini masih di remote ya, di remote. Jadi saya tidak membuka ininya apa pegangannya ini. Saya juga sering lupa itu seperti itu ya. Teman YouTube, yang selanjutnya kesalahan ketiga ada di persiapan di drone-nya ya. Saya sering lupa kalau menyiapkan di drone itu menyiapkan ini apa membukanya ya, membukanya. Salah satu kakinya waktu itu tidak terbuka sempurna mengakibatkan drone saya itu crash ya. Itu ada di video saya. Nanti kalau misalnya sobat YouTube mau melihat, boleh dilihat di video saya yang terdahulu ya. Nah, itu kesalahan yang ketiga ya. Yang keempat adalah lupa membuka cover ya. Ini sering juga nih. Cover gimbalnya saya sering lupa buka ya, cover gimbal. Itu diakibatkan karena tergesa-gesa ya. Nah, itu juga bahayanya kalau kita lupa ya membuka cover gimbal, itu akan merusak gimbalnya sendiri ya. Ya, itu kesalahan yang ketiga ya. Keempat ya. Terus kesalahan lain yang sering saya lakukan itu lupa merekam. Seperti saat ini saya lupa merekam. Oke, kita rekam sekarang ya. Ini udah bolak-balik dari tadi tapi saya lupa merekam. Itu, lupa merekam. Nah, itu juga salah satu kesalahan ya. Untuk lupa merekam. Sobat YouTube, untuk drone ini ya kita untuk hasil rekamannya bisa disimpan di SD card dan bisa direkam di komputer di HP-nya. Yang ini dua-duanya kita rekam. Kalau di HP kita rekam pertama tadi ya. Kalau yang di drone ini baru terekam. Ini mungkin suatu kesalahan juga ya. Nah, seperti itu sobat YouTube. Jadi kesalahan yang selanjutnya adalah ketika kita menerbangkan drone itu tidak dalam posisi yang lapangan yang luas. Ini sulit ya mencari lapangan yang luas. Kalaupun nanti lapangannya sempit, itu harus hati-hati karena drone ini tidak mempunyai obstacle avoidance ya. Drone SJRC F11 4K Pro ini ya. Jadi ketika dia ada hambatan, bisa saja itu crash ya. Oke, sobat YouTube. Selanjutnya yang membuat kesalahan yaitu lupa setting ya. Nah, setting terutama ini untuk RTH-nya ya. Untuk RTH-nya. Apakah settingnya sudah benar atau tidak ya untuk RTH? Soalnya kalau RTH di lapangan seperti ini ya itu nggak usah tinggi-tinggi ya. Nggak usah tinggi-tinggi. Kita cukup setel di 40 ya. Tapi kalau misalnya RTH-nya di tempat yang banyak tower, itu sebaiknya kita harus lebih tinggi lagi towernya ya. Nah, kesalahan yang pernah saya lakukan juga yaitu terbang di atas atau dekat dengan sutet ya, saluran tegangan ekstra tinggi. Itu juga berbahaya ya sobat YouTube.
soalnya. Oke. Nah, gitu. Ada mobil. Ada mobil. Oke, sudah lewat mobilnya. Sobat YouTube, nah kesalahan saat RTH juga. Nah yang mungkin nggak saya lakukan, tapi saya sudah tahu di sini ada tombol stop ya. Hati-hati itu kalau lagi terbang jangan dipijit tombol stop, itu mengakibatkan nanti langsung crash ya. Oke, itu mengakibatkan nanti langsung crash. Nah selanjutnya untuk ada tombol RTH. Tombol RTH itu kalau dipijit sekali itu memang RTH, tapi kalau dipijit ditekan lama itu bukan RTH yang terjadi ya sobat YouTube, malahan dia jadi landing ya. Nah takutnya ketika drone-nya tidak kelihatan, dia landing sendiri di posisi di mana saja nanti ya landingnya. Itu juga harus diwaspadai ya sobat YouTube untuk landing. Nah terus ada lagi tombol yang untuk merubah mode GPS sebelah kiri ya, tombol sebelah kiri GPS sama mode attitude sama kecepatan. Nah kalau ditekannya biasa aja itu akan merubah kecepatan, tapi kalau misalnya dipijit agak lama itu akan menjadi mode altitude. Mode altitude ini berbahaya jika dilakukan di luar ya, aslinya seperti drone GPS ini kalau lagi di luar tinggi gitu pakai mode altitude nanti dia akan terbang tanpa arah ya. Jadi harus diperhatikan sekali karena ini akan membahayakan juga ya bagi drone kita. Nah itu mungkin sobat YouTube kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan, dan juga mungkin ini tidak berguna ya bagi kalian yang sudah ekspor gitu, tapi bagi pemula mungkin ada baiknya disimak dulu. Jadi dalam yang pertama itu yang persiapannya itu adalah persiapan remote, terus persiapan pesawat drone-nya sendiri, terus persiapan settingnya itu harus diperhatikan dari awal, dan jangan lupa persiapan perekaman ya, karena drone ini punya daya rekam jadi cukup bagus ya, hasil kameranya. Oke demikian sobat YouTube, tidak usah lama-lama. Bangga Bu Wilujeng. Kita pencet tombol RTH aja. Apa yang terjadi? Oke, dia berputar ya. Oke, kembali tombol RTH. Nah, cuman saya mungkin tidak akan menurunkan di tempat yang tadi ya. Kita turunkan aja di sini tombol RTH-nya saya lepas. Oke, kita turunkan di sini aja. Di tempat ini. Nah, gitu sobat YouTube. Nah sambil menurunkan kita turunkan aja dulu gimbalnya ya biar kelihatan. Oke. Oke sudah turun. Kita belokkan dulu ke sini. Oke saya kelihatan nggak ya? Oh enggak ya, ternyata gimbalnya tadi kan udah diturunkan ya, terlalu tinggi. Nah oke itu saya kelihatan ya. Kali ini semoga bermanfaat ya sobat YouTube. Oke ini kita akan landing di tangan aja biar terasa lebih aman. Itu kebawa angin dah sedikit nih, ada dan saya matahari jadi tapi belum berhenti ya, agak lama ya rupanya ya. Oke sobat YouTube, ini areal yang tadi kita gunakan ya, sudah landing di tangan. Kita bawa pesawatnya ke tempat semula. Oke. Bapak hatur nuhun ya. Sakedap dah mung 20 menit terbangna. Ya, Bapak nuhunnya. Nuhun pisan ya kawaga. Ini melelean tempat tadi teh rada susah gitu.